Kita mulai berdoa dulu ya. Hari ini kita berdoa surat apa? Al-Quraish sama Al-Fil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Bismillahirrahmanirrahim. Fi Quraisyin illa fihim rihlata syita'i wa shaif falyabudu bahadzal bait. Lanjutkan. Amanakum ka'asimakum Sodaqallahul azim. Kita baca Asmaul Husna dulu ya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita lanjut ke Mars PPK. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang. Pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya nasionalis, Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa Di masa pandemi seperti ini, Ibu berharap kalian
Semua selalu menjaga kebersihan kalian, menjaga kesehatan kalian dengan cara makan makanan yang bergizi, terus rajin berolahraga, dan jika keluar rumah, kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, ya, memakai masker, rajin mencuci tangan. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Hari kemarin. Tanam paksa. Ya. Masih ingat ya? Kalau Kita akan mempelajari tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran kelima ya. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu nih. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu nih. Nah, yang pertama itu dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi dampak dari peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Nah, yang kedua, dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan benar. Nah, yang ketiga, dengan mencoba, siswa dapat mengetahui perpindahan kalor dengan tepat. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Nih, coba sekarang kalian baca terlebih dahulu teks ini. pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan komunitas kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Perbedaan yang ada, semuanya bersatu padu dan lebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Oke. Nah, lanjut. Nah, sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 ini, dunia ini dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia. Untuk pengaruhnya ini sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Nah, adapun tujuannya itu untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air. Ya. Nah, lanjut. Peristiwa Sumpah Pemuda ini telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Nah, persatuan inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Ya. Nah, dari teks tadi, coba ada yang bisa menjawab tidak? Kapan peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi? 28 Oktober 1928. Ya, betul. Nah, kalau dampak dari Sumpah Pemuda itu apa? Ya, tadi banyak. Persaudaraan. Organisasi politik yang lain setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Ya, betul. Mempererat juga ya. Mempererat apa tadi? Mempererat persaudaraan. Ya, tadi kalian sudah membaca. Lalu kalian menjawab pertanyaan juga. Sekarang, kalau kemarin kan Ibu sudah memberi tepuk hebat. Nah, sekarang Ibu memberi tepuk keren. Oke? Nah, tepukannya seperti ini. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Kelas 5E keren. Oke, nah nanti kalian membuat ulasan tentang dampak dari Sumpah Pemuda 1928 di buku catatan kalian ya. Ulasannya di buku catatan.
Nah, selanjutnya nih, pada peristiwa Sumpah Pemuda ini turut diakui juga lagu Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman. Nah, sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, lagu Indonesia Raya ini pasti kalian sering menyanyikannya kan? Entah itu di saat upacara hari Senin atau hari kemerdekaan, bahkan di setiap kalian sebelum memulai pembelajaran pun selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, ya kan? Nah, yang harus kalian ketahui sebenarnya lagu Indonesia Raya ini ada 3 stansa. Tapi yang sering kita nyanyikan itu hanya 1 stansa saja. Nah, ini sebentar. Ini merupakan lirik lagu Indonesia Raya stansa 2. Nah, sekarang ini sudah mulai diterapkan nih bahwa dalam acara-acara formal itu harus menyanyikan lagu Indonesia Rayanya dengan 3 stansa. Nah, lalu selanjutnya ini lirik lagu Indonesia Raya stansa ketiga. Nah, jadi kalian ini harus tahu nih bahwa lagu Indonesia Raya itu sebenarnya ada 3 stansa. Nah, nanti kalian bisa cari tahu di YouTube atau dimanapun itu, cari tahu tentang video lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa. Nanti kalian dengarkan ya. Nah, coba sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang kamu rasakan nih saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Bangga gitu. Bangga. Iya, bangga ya. Bangga, terharu ya, karena perjuangan dari para pahlawan ya, yang berjuang untuk mengusir para penjajah. Ya. Nah, lalu bagaimana nih nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu tidak? Jadi, lagu kebangsaan Indonesia Raya ini dinyanyikan dengan nada Do sama dengan G dengan irama 4/4. Nah, tempo lagu Indonesia Raya ini kontra, yang artinya lagu tersebut dibawakan dengan semangat bergelora. Nah, selanjutnya di sini kita akan pelajari lebih lanjut mengenai peristiwa mengembun dan menyublim. Nah, selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat 2 peristiwa wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud itu adalah mengembun dan menyublim. Dulu nih teksnya. Nah, jadi mengembun itu adalah peristiwa perubahan wujud. Masih terdapat 2 peristiwa wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, tapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kemudian dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada menyublim. Nah, menyublim ini merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Nah, selain menyublim ada juga nih mengkristal. Nah, mengkristal ini adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya seperti lenyapnya kapur barus yang diletakkan di lemari. Nah, contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, coba sekarang kalian perhatikan diagram ini. Perhatikan diagram ini. Nah, di sini ada 3 benda nih. Ada benda padat,
benda gas, dan benda cair. Nah, jika benda padat berubah menjadi benda gas, disebut menyublim. Nah, dalam menyublim ini, dia memerlukan kalor atau panas. Nah, sebaliknya, jika benda gas berubah menjadi benda padat, disebut mengkristal. Nah, kalau mengkristal ini, dia melepaskan kalor atau panas. Nah, jika benda padat berubah menjadi benda cair disebut mencair. Nah, dalam mencair ini dia memerlukan kalor. Nah, jika benda cair berubah menjadi benda padat disebut membeku. Nah, dalam peristiwa membeku ini dia melepaskan kalor. Nah, yang terakhir nih, jika benda cair berubah menjadi benda gas disebut menguap. Dia memerlukan kalor. Nah, sebaliknya nih, jika benda gas berubah menjadi benda cair, disebut mengembun. Nah, dalam peristiwa mengembun ini, dia melepaskan kalor. Nah, sekarang, apa nih perbedaan dari mengembun dan menyublim? Siapa yang tahu? Perbedaan dari mengembun dan menyublim. Kalau mengembun dari gas menjadi cair. Iya. Kalau menyublim? Menyublim itu dari padat menjadi gas. Iya, betul. Nah, selain itu, mengembun juga dia melepaskan kalor. Sedangkan kalau menyublim, dia memerlukan kalor. Nah, lalu yang kedua nih, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun? Dengan tahu tidak? Dari benda cair. Ya, jadi mengembun ini Benda cair. penyebab yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang menyebabkan gas berubah menjadi cair. Nah, bisa dilihat contohnya itu seperti di kaca jendela saat pagi hari suka ada kayak embun-embun gitu ya, ada air-air gitu. Ya. Nah, tentang mengembun dan menyublim, sudah paham belum? Nah, kalau sudah, seperti biasa nih, kita buka kuisisnya seperti kemarin. Ya, kita buka kuisisnya seperti kemarin. Bentar, Ibu lihat kodenya dulu. Sudah dibuka kuisisnya? Sudah. Sudah. Sebentar ya, Ibu mau masukin kode gimana? Ibu mau lihat kodenya dulu. Kemana? Kenapa? Apa? Kodenya apa? Bentar, ini mau Ibu share screen. Tubuh. Di atas TV. Tadi dulu Bu, sebentar. Ya. Bentar Bu, masih loading. Ibu. 668 Taruh. 68 952. Masih ada yang belum ya? Selesai Bu. Udah selesai semua. Sudah Bu, sudah. Nih.
pertama Safwa, yang kedua Erlan, yang ketiga Razab, lima Syafiq, udah keluar ya. Nih yang tiga besarnya Safwa. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih sebelumnya tentang materinya? Kita rangkum kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah mempelajari tentang apa saja? Yang pertama tadi menyublim, ya. Lalu ada dampak peristiwa juga, ya. Indonesia Raya. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda. iya betul. Nah, kalian nanti pelajari lagi ya materi-materinya hari ini. Kalian juga bisa berdiskusi dengan teman kalian atau dengan orang tua kalian. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang ya. Nah, Ibu berharap kalian akan selalu semangat untuk belajarnya, supaya kalian bisa menggapai cita-cita kalian dan juga membanggakan kedua orang tua kalian. Paham? Oke. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu nih, berdoa dalam hati. Ayo, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.